Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat, kesehatan, kesempatan kepada kita, sehingga pada malam hari ini atau sore hari ini kita bisa hadir untuk sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan talim. Semoga kehadiran kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insyaallah juga kepada seluruh umatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita sekarang sampai ayat 103 surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa khufratim minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu semuanya dengan tali Allah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim itu ada pegangan utama yang di ayat ini disebut bihablillah, tali Allah. Di dalam ayat yang lain, tali Allah itu adalah ad-dinul Islam, yaitu Quran dan Sunnah. Itu hablum, gitu ya. Jadi tali Allah Subhanahu wa taala jami'an, gitu ya. Wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai, jangan kamu berpecah belah. Jadi potensi besar yang sulit dihindarkan pada zaman Nabi Muhammad SAW diutus itu adalah perpecahan. Rupanya juga tidak keliru kalau situasi seperti itu juga kita hadapi sekarang. Maka Quran jauh sebelum adanya kita yang ada di negeri kita ini, Quran sudah pesan wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Kenapa larangan berpecah belah? Karena orang muslim itu kalau berpecah belah tidak memiliki kekuatan. Kalau tidak memiliki kekuatan berarti maknanya lemah. Kalau lemah itu artinya mudah untuk dikalahkan. Itu sudah pasti, gitu ya. Nah, dalam konteks ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perpecahan ini adalah perpecahan atas nama suku. Kenapa? Mulai dari ayat 98 yang sudah kita bahas,
sampai pada ayat 103 ini menjelaskan tentang sebuah peristiwa yang terjadi di kota Madinah sebelum Rasulullah hijrah, yaitu peperangan. Di sana ada namanya suku Aus dan suku Khazraj. Itu di dalam sirah itu banyak dijelaskan itu. Jadi suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj ini berperang berpuluh-puluh tahun, bahkan ada yang mengatakan beratus-ratus tahun turun temurun tak henti-henti, tidak pernah berhenti. Jadi kalau satu hari terjadi peperangan, bapaknya tewas, anaknya menaruh dendam, saya harus balas. Sampai kapanpun dia tetap belum pernah merasa tenang kalau belum balas kematian bapaknya. Begitu terus sampai ratusan tahun lamanya. Bisa bayangkan kira-kira. Dan perang yang terakhir yang terjadi pada suku ini adalah 5 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Itu perang yang terakhir, yang namanya di dalam sirah itu dijelaskan namanya perang Buaz. Perang Buaz, kalau Bapak cek itu ada perang Buaz itu. Jadi perang Buaz itu perang yang dilakukan oleh Bani Aus dan Bani Khazraj itu 5 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Itu perang yang terakhir. Kenapa itu perang yang terakhir? Setelah Nabi masuk ke kota Madinah, maka mereka bisa didamaikan dengan hadirnya Rasulullah dengan membawa Islam. Gitu. Nah, jadi wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, maksudnya dengan Quran dan Sunnah. Wala tafarraqu, jangan pernah kamu bercerai-berai. Jadi dalam konteks ayat ini diturunkan, perpecahan yang terjadi itu adalah perpecahan atas nama suku, bukan agama, Bapak. Maka kalau kita tarik ayat ini dalam konteks sababun nuzulnya, kita tarik dalam kehidupan kita sekarang, kita ini jauh lebih kompleks persoalannya. Atas nama suku ada nggak di negeri kita? Ada, Pak. Atas nama agama ada nggak? Ada juga. Atas nama kekuasaan ada nggak? Ada juga. Lebih lengkap kita ini. Jadi lebih lengkap kita ini perpecahannya itu. Kalau lebih kompleks berarti cara menyelesaikannya juga lebih sulit, gitu ya. Itu fakta yang terjadi, gitu ya. Jadi Quran mengatakan, wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai. Maka hampir bisa kita katakan, selama umat Islam di negeri kita ini berpecah terus, kita nggak pernah punya kekuatan. Nanti ujung-ujungnya apa mengatakan, kullu hizbin bima ladaihim farihun, kata Quran. Ujung-ujungnya apa? Masing-masing kelompok membanggakan kelompoknya sendiri itu saja hasil yang bisa didapatkan. Tidak lebih daripada itu. Ya. Wala tafarraqu. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Jadi ayat ini mengingatkan pada suku Aus dan suku Khazraj, kamu pernah dikasih nikmat Allah yang bisa menyatukan kamu. Yang kamu dulu saling membinasakan, kamu dulu saling bunuh, tapi dengan nikmat ini kamu jadi bersaudara. Dan tidak pernah lagi terjadi perang dan perpecahan. Maka Allah katakan, wadhkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kamu, idh kuntum a'daan, pada saat dulu kamu saling bermusuhan. Jadi saling bermusuhan. Lalu Allah menurunkan nikmat yang namanya Islam, mereka bersaudara. Ya. Idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum, maka kami satukan hati kamu. Jadi kami luluhkan hati kamu di antara kamu. Fa'asbahtum, maka jadilah kamu binikmatihi, dengan nikmat Allah itu, maksudnya dengan Islam itu, ikhwana, lalu kamu bersaudara.
Jadi hadirnya Nabi ke kota Madinah gitu ya, itu merupakan nikmat besar bagi apa? Suku Aus dan suku Khazraj. Dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah, dengan Quran yang dibawa oleh Nabi, dengan perkataan Nabi, maka mereka bisa bersaudara. Mereka bisa bersaudara. Coba, ini indahnya gitu ya. Kalau ini terjadi di negeri kita. Tapi syaratnya apa? Harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Tidak boleh orang, mohon maaf, ayo bersatu tapi ikuti saya, ikuti tradisi saya, kamu jangan pakai. Nggak boleh begitu. Jadi nggak boleh. Mari kita bersatu, yang kita pegangi apa? Al-Quran dan Sunnah. Mari kalau seperti itu. Gitu ya. Saya kira semua orang mau gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau kita berbeda pendapat, kita berselisih, ketika Quran memberikan jawabannya, ketika Quran memberikan solusinya, apa jawabannya? Sami'na wa ta'na. Tidak boleh sami'na wa pikir-pikir, tidak boleh. Gitu ya. Saya dengarkan tapi tak pikir-pikir dulu, kalau cocok dengan kelompok saya ikut. Tidak bisa begitu. Nanti orang juga jawabannya juga begitu, sami'na wa pikir-pikir, ya nggak boleh juga seperti begitu. Jadi nggak boleh seperti itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi begini, kembali pada sirah tentang perang Buas itu tadi Bapak. Jadi Nabi udah dengar bahwa di kota Madinah itu ada suku yang sudah turun temurun perang nggak pernah berhenti. Maka Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabatnya untuk menengahi, yaitu Mus'ab bin Umair namanya. Apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair? Dia mengambil 3 orang dari suku atau dari Bani Khazraj, yang satu dari Bani Aus. Ditawari, mau enggak kamu saya kasih solusinya? Mau enggak kamu saya kasih solusinya? Nah ternyata mereka tiga-tiganya itu sepakat, kami ini sudah capek perang. Kami ini sudah capek bertengkar terus, sama-sama penduduk Madinah tapi kami bertengkar terus. Kalau kamu mau saya kasih solusi, yaitu Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Nabi, ajaran Islam dibawa oleh Nabi. Mau atau enggak? Karena merasa sudah capek ya akhirnya dia mau. Maka begitu mau, tiga orang dari suku Aus dan Khazraj ini udah masuk Islam duluan. Lalu setelah itu Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah, ya Rasulullah, mereka sudah mau diatur dengan Islam. Nah akhirnya mau diatur dengan Islam, akhirnya mereka banyak yang masuk Islam. Nah setelah banyak yang masuk Islam, maka Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Mudah mereka, Nabi menerima Nabi mudah, karena sudah disiasati oleh Nabi dengan cara yang seperti itu, gitu ya. Jadi disiasati seperti itu. Karena memang apa? Seperti yang saya katakan bahwa yang menjadi provokasi gitu ya, yang menjadi provokasi orang-orang di Madinah itu sekali lagi orang Yahudi gitu ya. Bahkan satu ketika kemarin ketika kita membahas ayat 101 dan 102 itu dijelaskan gitu ya, ketika orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj, pemuda-pemudinya bersendau guruk, kemudian mereka rapi, mereka saling akrab, melihat orang Yahudi gitu ya, dia nggak rela melihat itu. Diprovokatari lagi, diprovokatari, kamu dulu pernah kalah di perang Aus, kamu kemarin kalah kan di perang perang Buas gitu ya. Khazrajnya dipompori begitu, dibacakan syair-syair yang membangkitkan kesukuan. Orang Arab tuh punya kebiasaan kalau mau perang tuh Pak, itu bikin syair-syair yang menyemangati dia supaya rawe-rawe rantas begitu memang. Jadi dibacakan syair-syair yang yang memuji keturunannya dia itu. Karena kita tahu bahwa di Arab itu memang salah satu yang sangat dominan kesukuan itu adalah membanggakan garis keturunan itu yang mereka itu kan hampir juga terjadi seperti itu gitu ya. Ketika kita bahas ayat yang sebelumnya gitu ya. Nah jadi fa'alafa baina qulubikum, maka kami tundukkan hati kamu itu
dengan ajaran Islam, fa asbahtum, maka jadilah kamu binikmatihi, dengan nikmat itu, yaitu dengan Islam itu, ikhwana, kamu bersaudara. Jadi Rasulullah mempersaudarakan orang yang berperang itu dengan apa? Dengan ajaran Islam, gitu ya. Allah menghentikan peperangan itu dengan apa? Dengan ajaran Islam. Tapi syaratnya yaitu ketika mereka berjanji mau dengan Islam, harus mau diatur dengan Islam. Setiap perselisihan itu harus diselesaikan dengan cara Islam. Kalau enggak, ya enggak bisa. Nah, coba kalau kita di negeri kita ini, ayo kita sama-sama sepakat. Kita hilangkan sekat-sekat di antara kita. Silahkan kita berbeda, silahkan saja, tidak apa-apa. Tapi mari kita hormati. Tapi ketika Quran mengatakan sesuatu, kita harus sami'na wa ta'na. Itu insya Allah akan baik. Tapi ya musuh Islam itu lebih licik daripada yang lain. Kalau namanya kita bersaudara itu ya ada saja itu ya, dikompor-kompori, bikin panas gitu, macam-macam gitu ya. Ujung-ujungnya kita melihat saudara kita itu seperti melihat macan aja begitu ya. Jadi lihat saudara kita itu seperti melihat harimau sama apa? Lawannya harimau. Harimau sama singa, gitu ya. Ya begitu terus ya, kita nggak pernah berhenti kalau seperti itu, gitu ya. Wa kuntum ala safa khufratim minan nar. Kamu berada di dalam jurang apa? Jurang api neraka. Kenapa dikatakan jurang api neraka? Kalau tadi perpecahan karena suku, mereka kenapa dibilang oleh Allah dalam jurang neraka? Karena mereka itu bukan perpecahan suku, mereka nggak punya agama, mereka tidak beragama yang benar. Mereka banyak melakukan perbuatan syirik di jurang neraka kan? Jurang neraka juga. Maka pada kalimat ini Allah ingin mengatakan salah satu kelemahan mereka itu, mereka juga menyembah berhala. Sudah bertengkar menyembah berhala lagi, gitu ya. Maka Allah mengatakan wa kuntum safa khufratim minan nar. Kamu berada di jurang neraka, hanya mati saja yang memisahkan kamu. Andaikan kamu mati, udah pasti kamu masuk neraka. Karena kamu penyembah berhala, begitu maksudnya itu. Fa'anqadhakum minha. Lalu kami selamatkan kamu dari itu semuanya. Kami selamatkan kamu dari perpecahan, kami selamatkan kamu dari tepi jurang neraka. Coba, sampai segitunya Allah mengatakan itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu, la'allakum tahtadun. Semoga kamu memperoleh petunjuk. Jadi luar biasa. Sesungguhnya ayat ini sangat bagus Pak untuk kita pahami bersama, gitu ya. Dengan konteks kehidupan sekarang ini, karena mirip-mirip juga kita ini sebenarnya, tidak sama tapi mirip Pak. Tapi saya bilang kita ini lebih parah lagi, gitu ya. Jadi kalau ayat itu tadi menjelaskan orang hancur perpecahannya karena kesukuan, kita ini kompleks persoalannya. Bisa hancur perpecahan karena suku ya ada, karena rebutan kursi ya ada juga, karena rebutan makanan ada juga, karena rebutan apa? Rebutan apa Pak? Kursi ya tadi sudah, rebutan kursi ya ada, teman-teman juga semuanya. Itu tadi rebutan kursi gitu ya. Padahal kursi itu kan sama aja sebenarnya gitu ya. Kalau memang nggak dapat kursi bawa sendiri kan bawa. Ya tapi ya itu yang terjadi gitu ya. Itu yang terjadi. Kita itu lebih kompleks, lebih sulit Pak memang untuk menyelesaikan. Ya tapi kita tetap berharap semoga bangsa kita terutama umat Islam ini bisa bersatu gitu ya. Jadi bisa bersatu, egoisme masing-masing diturunkan supaya kita ini memiliki kekuatan. Kalau tidak, sampai kapanpun kita tidak bisa. Jadi sampai kapanpun kita tidak bisa. Nah itu pada ayat 103 gitu ya. Sekarang 104. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummah, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat
kelompok orang, gitu ya. Yad'una ilal khair, menyeru pada kebajikan. Jadi Allah nyuruh kita, hendaklah ada sekelompok kamu. Sekelompok itu berarti apa? Banyak orang di situ, Pak. Paling tidak lebih dari satu, namanya bilang kelompok itu. Yang mereka itu apa? Yad'una ilal khair, nyuruh pada kebajikan. Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf. Kenapa menyuruh ma'ruf itu perlu berjamaah? Kalau orang berjamaah itu kan kekuatannya lebih besar. Kenapa menyuruh yang ma'ruf itu kekuatan lebih besar? Karena yang mungkar itu juga punya kekuatan besar juga, gitu ya. Maka Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan sebuah pepatah atau semacam syair gitu, Pak ya. Al-haqqu bila nidhamin qad yaghlibuhul batil bin nidham. Al-haqqu bila nidhamin, sebuah kebenaran itu kalau tidak dirancang, tidak diatur dengan baik, tidak diorganisir dengan rapi, qad yaghlibuhul batil bin nidham. Dia akan ditaklukkan, dia akan dikalahkan dengan sebuah kebatilan, tapi diatur dengan cara yang rapi. Sadar nggak kira-kira kita? Banyak kebatilan yang diiklankan di televisi. Ada Pak ya? Banyak. Kebatilan tapi diiklankan. Jadi rupanya ditontonkan, diperdengarkan setiap hari, setiap saat kebatilan-kebatilan itu. Karena yang didengarkan setiap hari itu, dia mengatakan kebatilan itu menjadi sebuah kebenaran. Kan seperti itu faktanya memang. Karena yang ditonton yang batil itu. Orang disuruh, ayo Valentine, terus lama-lama ibu, ayo Valentine. Padahal orang ngerti apa artinya itu gitu ya. Ya kan begitu coba. Jadi seperti begitu gitu loh. Nah jadi rupanya apa? Menyeru pada kebajikan itu perlu power, punya kekuatan. Jadi punya kekuatan. Kalau nggak punya kekuatan, dilindas dengan kebatilan, tapi dia punya kekuatan yang besar. Nah sekarang itu banyak orang yang mengorganisir keburukan-keburukan itu gitu ya, dikemas sedemikian rupa, diiklankan sedemikian rupa, sehingga nanti dipandang orang itu sesuatu yang baik, kan berbahaya. Sementara kita ini untuk mengiklankan kebaikan itu nggak punya duit, karena iklan itu perlu duit. Iklan di televisi itu perlu duit, Bapak. Jadi iklan di televisi itu perlu uang. Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh pada hal-hal yang ma'ruf. Ada orang di satu kampung mendapati pemuda pesta minuman keras, diingatkan. Yang ingatkan diajar sampai babak belur. Yang bawa kebenaran sendiri, yang bawa kebatilan satu kelompok banyak, ya diajar babak belur. Maka nanti kalau Bapak suatu saat mendapatkan begitu, jangan sok berani dulu, itu mikir juga gitu loh ya. Tuh ada orang main judi banyak betul, lalu Bapak marah-marahin di situ, Bapak dihajar nanti jadi korban itu. Lebih baik telepon saja Pak polisinya, Pak itu ada judi gitu ya. Mudah-mudahan Pak polisinya segera meluncur gitu loh ya. Itu aja yang bisa kita lakukan. Jangan sok jago kita di sini, dihajarnya kita ya susah juga kita ini. Itu yang saya bilang apa? Menyuruh yang ma'ruf itu perlu kekuatan. Maka dakwah Islam ini harus didukung dengan kekuatan. Kalau enggak bisa. Sulit. Gitu ya. Jadi sulit kita ini. Kita teriak-teriak itu nyaris tidak didengarkan orang. Gitu ya. Nyaris tidak didengarkan orang. Gitu ya. Ya'muruna bil ma'ruf gitu ya. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah agar tidak melakukan yang munkar. Nah, sekarang nahi munkar itu juga perlu kekuatan, lebih lagi itu. Kalau menyuruh yang baik saja orang perlu kekuatan, maka
berhadapan dengan kemungkaran itu tenaganya harus lebih besar lagi. Maka sesungguhnya disinilah gitu ya, Islam itu apa? Islam itu membebankan kepada kita ketika Allah mengamanatkan kita gitu ya, jabatan tertentu, maka kalau kita sadar di atas jabatan kita itu ada apa? Ada tanggung jawab yang besar. Di antara tanggung jawab itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang tanya saja pada pejabat kita, merasa nggak kalau dia terpilih menjadi pejabat tertentu, apakah wali kota, apakah jadi menteri, dia merasa ada tanggung jawab untuk menyampaikan atau untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Jangan-jangan tanggung jawabnya cuma mengumpulkan duit saja. Susah juga kalau seperti begitu, gitu ya. Jadi anggota DPR itu tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar kalau tahu Islam dia. Jangan jadi anggota DPR tanggung jawab untuk cari yang kemarin saya keluarkan berapa, gitu ya. Sekarang harus kembali, Anda bisa begitu. Kalau itu tuh mikirkan diri sendiri, itu hanya selamat dunia saja begitu itu. Itu pun kalau selamat dunia. Gitu aja kadang-kadang banyak di dunia tidak selamat juga gitu ya. Gak selamat itu maksudnya ditangkap KPK gitu Pak, maksud saya itu. Ada yang begitu juga gitu loh. Ya. Jadi itu tanggung jawab kita gitu ya. Hadirin, ketika Umar bin Khattab itu diangkat menjadi khalifah ya. Jadi ketika Umar bin Khattab itu diangkat menjadi khalifah, salah satu ajudannya disuruh, coba kamu periksa jalan-jalan di kota Madinah itu. Periksa jalan di kota Madinah itu. Ya Amirul Mukminin, kenapa mesti saya periksa jalan? Kalau sampai jalan itu lubang, lalu orang jalan kaki dan terperosok dia mati, atau orang naik kendaraan, naik kuda, kemudian dia terperosok dan mati di situ, nanti nyawanya itu ditanyakan oleh Allah kepada saya, tanggung jawabnya di akhirat. Coba sampai segitunya Pak kira-kira. Kita punya pemimpin kira-kira sampai di situ? Sampai kira-kira? Nggak nyampe Pak, boro-boro itu. Itu Umar bin Khattab loh Pak. Jadi Umar bin Khattab periksa itu jalan di kota Madinah. Jangan sampai ada yang lubang. Kalau ada yang lubang, nanti orang terperosok di situ. Nanti di akhirat ditanya, si fulan itu mati gara-gara jalannya rusak loh. Gimana tanggung jawabmu di akhirat? Sekarang itu jangankan jalan, udah longsor aja nggak pernah diurus. Loh, kita ini jujur aja kalau ngomong gitu ya. Tempat saya itu ada yang longsor udah berapa bulan sudah diurus-urus juga. Nah, itu satu contoh ya. Satu hari Umar bin Khattab jalan malam-malam, ada seorang ibu dalam sebuah keluarga nangis terus anaknya. Karena nangis terus diketoklah pintunya. Karena yang datang itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab, maka ibu dibukakan. Kenapa anakmu nangis? Ya Amirul Mukminin, anak saya itu sudah mulai tadi siang tidak ada makan, dia lapar. Itu saya lihat kamu merebus sesuatu itu, masak sesuatu. Yang saya masak itu batu, supaya anak saya berhenti menangis karena dia melihat ibunya masak. Ternyata yang dimasak itu batu Pak. Lalu Umar nyuruh, ambilkan uang secukupnya, ambilkan bahan makanan secukupnya, kasihkan keluarga ini untuk beberapa saat. Ada nggak kira-kira kita punya pemimpinan yang sesensitif itu kira-kira? Sulit Pak didapatkan kita ini kadang-kadang. Orang mati kelaparan, enggak kelaparan dia. Kenapa? Kurang gizi. Kurang gizi dengan kelaparan itu beda. Gitu. Kurang gizi dengan kelaparan itu beda, gitu ya. Gizi buruk orang sekarang itu ya Pak ya. Gizi buruk padahal tidak punya makanan, mati itu. Gitu ya. Jadi suka memperhalus bahasa kita ini, tapi nggak sesuai dengan faktanya begitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Gitu ya. Jadi wayanhauna 'anil munkar, mereka melarang agar tidak melakukan perbuatan yang mungkar. Jadi untuk menghentikan kemunkaran itu juga bukan barang
bukan barang yang mudah loh hadirin kita ini. Mengingat kemungkaran itu kadang-kadang memang direkayasa sedemikian rupa atau di backup sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan itu. Hadis Nabi mengatakan, "Idza ra'aitumul munkar falyughayyir biyadik, fa illam yastati, wa bilisan, fa illam yastati, wa biqalbi, hadza ataful iman." Itu kan hadisnya Pak ya. Kalau kamu melihat kemungkaran, rubah kemungkaran itu dengan tanganmu. Dengan tanganmu itu artinya dengan kekuasaan kamu, dengan kekuatan kamu. Kalau nggak bisa, rubah kemungkaran itu dengan nasihatmu, dengan ucapanmu. Kalau kamu nggak bisa juga merubah kemungkaran itu dengan ucapan kamu, rubah kemungkaran itu dengan hatimu. Dengan hati itu berdoa. Tapi kata Nabi, kalau kita menyaksikan kemungkaran itu kok cuma bisa berdoa saja, itu iman yang paling lemah kata Nabi itu ternyata. Ya Allah, mudah-mudahan hatinya dia kau rubah, yang asalnya nggak sholat jadi sholat, yang asalnya peminum jadi tidak. Nah itu iman yang paling lemah. Yang paling bagus apa? Kamu berhenti nggak? Kamu nggak berhenti, saya masukkan penjara kamu. Itu baru bagus begitu ya. Jadi seperti itu, gitu ya. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Maknanya apa? Mengajak orang berbuat baik, menghentikan agar orang tidak melakukan yang munkar, itu termasuk kelompok yang beruntung. Tidak pernah rugi. Jadi mengajak orang berbuat baik itu nggak pernah rugi. Yang diajak mau, dia untung, kita juga untung. Yang kita ajak tidak mau, kita tetap untung, dia yang buntung. Jadi begitu. Maka kalau kita ada hal-hal yang buruk yang memang perlu kita perbaiki, ya kita perbaiki gitu ya. Adapun dia mau atau tidak, ya itu urusan dia gitu ya. Yang penting kita sudah berbuat gitu ya. Nah, kelompok yang senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar di dalam kehidupan itulah disebut oleh Allah faulaika humul muflihun. Mereka itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Itu pada ayat 104. 105 sekarang. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Wala takunu, dan janganlah kamu seperti kalladzina tafarraqu, seperti orang yang bercerai-berai, berpecah belah. Wakhtalafu, kamu saling berselisih dan silang sengketa. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinah, setelah datang kepada mereka kebenaran. Siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Yang dimaksudkan adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu walaupun Quran datang memberikan petunjuk kepada mereka supaya mengikuti, mereka tetap aja berselisih, nggak mau menerima. Mereka berselisih. Maka dulu pernah saya sampaikan, mensikapi dakwahnya Nabi ke kota Madinah, orang Yahudi itu terpecah menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama tetap tidak mau mengikuti Nabi, tidak mau mengikuti Quran, mereka tetap melawan Nabi, jadi musuh bagi Nabi. Yang kedua mau beriman kepada Nabi, yang ketiga abu-abu. Jadi abu-abu yang ketiga itu. Ada mereka tetap tidak mau mengikuti Nabi, artinya tetap mengikuti agama ya Yahudi di Madinah, gitu ya. Yang kedua kelompok adalah mereka yang mengikuti Nabi, seperti kelompoknya Abdullah bin Salam. Itu bagus juga dia. Bagus itu artinya begitu Nabi berdakwah, karena di dalam kitab Taurat mereka dijelaskan akan hadirnya Nabi yang namanya Muhammad atau Ahmad, dan itu wajib beriman kalau kamu datang, kalau dia datang kepada kamu, mereka masuk Islam. Bagus juga mereka, Abdullah bin Salam dan kawan-kawan itu, gitu ya. Tapi jumlahnya juga nggak banyak, Pak. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga yang abu-abu. Yang abu-abu itu adalah kelompoknya Abdullah bin Ubay, tokoh munafik itu. Di hadapan Nabi dia beriman, tapi di belakangnya Nabi dia merusak. Nah, kelompok 3 ini juga
Ada juga gitu ya. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Allah, janganlah kamu menjadi orang yang apa? Tafarraqu, kamu itu bercerai-berai, wahtalafu, dan kamu saling silang sengketa, mimba dima ja'ahumul bayinat, setelah datang kepada kamu bayinat. Bayinat yang dimaksudkan itu adalah Al-Qur'an. Jadi setelah datang Al-Quran, mereka tetap aja berselisih, mereka nggak mau ikuti. Mereka membantah Nabi, gitu ya. Mereka mencari sisi lemahnya, gitu ya. Itu ya. Nah, terhadap mereka apa yang Allah katakan? Wa ulaika lahum adzabun adzim. Bagi mereka adalah siksa yang keras atau yang besar. Nah, ini beberapa pelajaran, gitu ya. Jadi ayat ini menjelaskan apa? Kelompok Yahudi itu memang kelompok yang memang cukup menyulitkan ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah lalu menyampaikan ajaran Islam, gitu ya. Ya, saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Hadanallahu iyyakum ajmain wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.